Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Pirahayu Stambuk C201-18080. Kali ini saya akan menjelaskan aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, aspek keuangan merupakan aspek yang ada dalam suatu perusahaan untuk melihat keuntungan perusahaan. Nah, aspek ini sama halnya dengan aspek-aspek lainnya, akan tetapi beberapa perusahaan menganggap bahwa aspek keuangan ini merupakan aspek utama dalam suatu perusahaan karena dengan aspek keuangan akan tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan keuntungan perusahaan. Pada aspek keuangan terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu sumber dana. Di dalam sumber dana terdapat dibagi atas dua, yaitu modal asing dengan modal sendiri, di mana modal asing adalah modal yang didapat dari luar perusahaan. Modal ini biasa disebut dengan modal pinjaman. Untuk mendapatkan modal asing, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemilik dana. Nah, keuntungan dari kita menggunakan modal asing yaitu tidak ada batas jumlah maksimumnya. Untuk modal sendiri, yang kedua yaitu modal sendiri. Di dalam modal sendiri adalah modal yang didapat perusahaan dari pemiliknya dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup ataupun terbuka. Keuntungan dari modal sendiri adalah perusahaan tidak akan memusingkan bagaimana cara untuk mengembalikan pinjaman. Yang kedua yaitu biaya kebutuhan investasi. Di dalam biaya kebutuhan investasi ini terdapat 3 bagian, yaitu biaya pra-investasi, biaya pembelian aktiva tetap, dengan biaya operasional. Di dalam biaya pra-investasi itu terdiri dari biaya pembuatan studi dengan biaya pengurusan izin-izin. Sedangkan pada biaya pembelian aktiva tetap terbagi lagi atas dua, yaitu aktiva tetap berwujud dengan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud ini terdiri dari seperti tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk aktiva tetap tak berwujud ini seperti hak cipta, merek, dan lisensi. Nah, untuk biaya operasional ini terdiri dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga adalah arus kas atau cash flow. Cash flow adalah merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukannya tersebut. Cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Untuk yang terakhir atau yang keempat adalah pengukuran dengan rasio keuangan. Untuk melihat atau kriteria menentukan apakah posisi keuangan di suatu perusahaan itu sehat atau tidak harus diklarifikasi dengan 4 rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio-rasio di likuiditas adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Dalam rasio ini terdapat dua, current ratio dengan quick ratio. Yang kedua yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktiva-aktivanya. Nah, yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur hingga sejauh mana aktivitas operasional perusahaan dibiayai oleh hutang. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah rasio profitabilitas untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Nah, itulah penjelasan aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.